Siap? Sudah, ini sudah saya. Mas Kodir. Untuk memimpin doa. Di unmute dulu, Pak Kiai. Unmute dulu. Nah, siap. Silakan memimpin doa. Monggo, memimpin doa. Terdengar suara saya? Mas Kodir memimpin doa. Oh, ya. Ini maaf di sini. Oh iya, karena pas ya. Terima kasih Romo Didi yang saya hormati, yang saya muliakan. Romo Uskup, Romo Fikap yang lain, dan semua yang hadir pada malam yang berbahagia ini. Marilah kita awali acara yang sangat menarik ini dengan berdoa bersama di tengah kondisi bangsa kita yang sampai saat ini masih terbelit dengan COVID-19. Mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing dengan penuh khidmat dan khusyuk. Mari kita bisa mulai dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Agung. Perkenankanlah kami semua hamba-Mu ini memohon kepadamu, semoga kami, keluarga kami, masyarakat kami, bangsa kami, dan seluruh umat manusia diberikan kesehatan, keselamatan lahir batin, senantiasa diberikan kekuatan, kesabaran atas apa yang menimpa kami, dan semoga pandemi ini, cobaan ini segera berakhir, sehingga kita semuanya, kami semua bisa memasuki, bisa mengarungi kehidupan yang normal kembali. Khususnya semoga acara pada malam hari ini diberikan kelancaran, diberikan manfaat yang sebaik-baiknya untuk kami, dan semoga semangat untuk tetap serawung, untuk tetap saling menghargai, menghormati, semangat untuk tetap saling belajar, tetap Engkau tanamkan dalam jiwa-jiwa kami. Berdoa selesai. Terima kasih, Romo. Terima kasih, Pak Kiai. Sekali lagi mohon maaf, suaranya anak-anak masih berkegiatan. Iya. Kami mengucapkan terima kasih atas kedatangan Bapak Ibu saudara-saudara dalam acara ini. Secara istimewa juga pada Bapak Uskup, Romo Bikjen, Romo Provinsial atas kesediaan untuk menghadiri acara ini, dan juga terima kasih atas kebersamaan yang terbangun ini. Selanjutnya kami persilahkan Pak Mas Wawan. Mas, untuk menyampaikan sambutan juga. Acara ini bisa berlangsung dengan kerjasama kelompok persaudaraan lintas agama Kota Semarang, dan kemudian ini ada tim kerja pelayanan hubungan antara agama dan kepercayaan Paroki Santa Teresia Bongsari, kemudian juga tim komunikator
Provinsi Indonesia, Serikat Yesus, untuk bisa menyelenggarakan acara ini. Mas Awan sudah bergabung? Sepertinya belum. Belum. Kalau Mas Awan belum bergabung, monggo Bapak Uskup untuk bisa menyampaikan Ya, terima kasih Romo Didi atas waktu dan kesempatan yang diberikan pada saya. Para ibu, bapak, Romo, suster, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, salam sejahtera dan selamat malam. Sungguh menggembirakan pada malam hari ini saya bisa bertemu dengan panjenengan semua dalam acara sarasean mengenai spiritualitas Santo Ignatius Loyola, yakni pendiri tarekat religius Serikat Yesus atau Yesuit. Nah, mengenai siapa Santo Ignatius Loyola ini, nanti Romo Didik dan Romo Mutiara Andalas kiranya akan memberikan informasi cukupnya bagi kita, yang memberikan pencerahan untuk pengenalan kita lebih dalam terhadap sosok Santo Ignatius Loyola ini. Dan dari sosok Santo Ignatius Loyola ini, kita akan belajar bersama-sama tentang bagaimana kita bisa menghidupi dan membangun kebersamaan lintas agama. Kita tahu bahwa selama hidupnya, khususnya setelah menjadi Serikat Yesus atau menjadi seorang Yesuit, Ignatius Loyola ini selalu berinteraksi, berelasi, berkomunikasi, dan bekerja bersama dengan sahabat-sahabat lintas agama. Dan itu diperjuangkan dari waktu ke waktu, bahkan kemudian menjadi juga salah satu semangat yang mesti dihidupi oleh para sahabatnya, yakni para Yesuit. Inilah yang kiranya menjadi spiritualitas Ignatius dalam kehidupan bersama di tengah masyarakat yang plural. Ignatius ingin menghayati diri sebagai salah satu bagian dari warga masyarakat yang plural. Karena itu mesti dibangun kebersamaan di antara mereka. Nah, belajar dari spiritualitas Ignatian ini, kiranya ada 3 hal yang bisa kita perhatikan di dalam melakukan sesuatu, termasuk ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan lintas iman. Yang pertama adalah membuat preparasi atau persiapan. Artinya bahwa segala aktivitas yang tidak kita lakukan mesti direncanakan dan dipersiapkan secara matang dengan melihat kebutuhan nyata, kebutuhan real yang kita hadapi, dan berpangkal dari kaidah iman dan moral yang benar. Dengan cara ini, maka kita tidak nyeleweng ke sana kemari, sebaliknya tetap sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Tuhan sendiri. Karena itu dalam arti ini sangat diperlukan adanya diskresi atau proses timbang-menimbang secara matang sebelum melangkah. Melalui diskresi ini kita ingin menemukan mana yang terbaik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Ini poin pertama yang perlu kita perhatikan sebelum melakukan sesuatu, yakni membuat preparasi atau persiapan. Yang kedua adalah aksi atau tindakan. Semua yang telah direncanakan dan dilaksanakan, semua yang telah direncanakan itu kita laksanakan dengan sebaik mungkin, karena kesadaran bahwa itu semua akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Santo Ignatius memberi kita teladan bagaimana melaksanakan tugas tanggung jawab dengan sepenuh hati di hadapan Allah demi keselamatan umat manusia. Dan poin ketiga yang sangat penting sekali yang menjadi ciri khas spiritualitas Ignatian adalah refleksi. Semua kegiatan yang telah dilakukan dicoba untuk direfleksikan di hadapan Tuhan dalam terang iman. Melalui refleksi ini, kita akan mampu untuk menyerap nilai-nilai atau makna-makna rohani yang selanjutnya akan menjadi modal dan penyemangat bagi aktivitas selanjutnya. Kecenderungan kita dalam beraktivitas kadang-kadang selalu sibuk dengan aktivitas, namun tidak mempunyai waktu dan kesempatan untuk merefleksikannya, sehingga banyak hal yang terlewatkan begitu saja. Padahal ada banyak nilai-nilai rohani yang dapat kita cecap, yang dapat kita ambil
dan itu menjadi penyemangat untuk kehidupan kita. Inilah yang saya tangkap dari spiritual sekasian, 3 hal yang kiranya bisa juga kita pelajari dan bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Maka pada kesempatan ini, mengakhiri sambutan saya yang singkat ini, saya ucapkan selamat untuk mengikuti serial Sarasian Spiritualitas Ignatian ini dengan tekun dan penuh semangat. Semoga banyak hal yang bisa kita petik, yang bisa kita pakai untuk membangun kebersamaan di antara kita demi Indonesia kita tercinta. Berkat dalam dan Tuhan memberkati kita semua. Matur nuwun. Matur nuwun, luar biasa. Terima kasih Monsinyur atas sambutannya yang mantap, ya. Ini menjadi kebanggaan bagi kita semua bahwa acara ini didukung ya, oleh Gereja Kesepahaman Agung Semarang. Dan ini juga menjadi semangat dari Serikat Yesus Santo Ignatius Loyola, kesepahaman dengan gereja. Ya, maka ini juga dalam kerangka gereja, Spiritualitas Ignatian adalah juga kekayaan gereja yang kita persembahkan juga untuk gereja dan kita akan berjalan bersama. Terima kasih Monsinyur atas waktunya, atas sambutannya. Selanjutnya Provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia Romo Ridwan sudah juga. Saya persilahkan Romo Provinsial. Terima kasih Romo Didi, saudara-saudari, ibu bapak yang saya kasihi, juga para ulama, pemimpin komunitas-komunitas agama yang saya hormati. Selamat malam dan salam sejahtera. Nama saya Romo Beni, lengkapnya seperti yang tertulis itu, Benediktus Hari Juliawan, tapi lebih mudah, lebih sering dipanggil Romo Beni begitu saja. Saya adalah pemimpin Serikat Yesus Indonesia, artinya saya memimpin organisasi di mana Romo Didi ini adalah anggota. Jadi saya dan Romo Didi itu satu klub itu kira-kira, dan ini adalah organisasi yang didirikan oleh Santo Ignatius Loyola hampir 500 tahun yang lalu. Dan sejarahnya di Indonesia itu berawal secara lebih pasti sebenarnya akhir abad 19 ketika beberapa orang Yesuit anggota Serikat Yesus itu mendarat di Surabaya. Tetapi sebenarnya kalau merujuk ke belakang, ada orang yang lebih dulu sampai ke Kepulauan Nusantara ini, yaitu orang yang namanya sekarang terkenal sebagai nama baptis orang-orang Katolik itu, yaitu Franciscus Xaverius. Itu seorang Yesuit dan pernah lewat di Kepulauan Nusantara ini pada abad ke-16. Nah, kami ini Romo Didi dan saya Romo Mutiara Andalas itu adalah penerus dari semangat orang-orang itu di zaman sekarang. Kalau rekan-rekan nanti ingin tahu lebih banyak mengenai organisasi ini, Serikat Yesus Indonesia, saya yakin juga Romo Didi, Romo Andalas bisa ditanya tentang ini. Saya juga akan mengikuti webinar sesi malam ini, jadi silahkan boleh bertanya soal itu. Nah, tentang spiritualitas Ignatian, kata spiritualitas itu kan di Indonesia pemahamannya macam-macam ya. Saya sudah lama nggak pergi ke toko buku sih, tapi terakhir kali saya pergi ke toko buku itu di Gramedia di Jogja dulu. Kalau saya lihat judul-judul buku dengan kata spiritualitas gitu ya, itu kecenderungannya adalah buku-buku yang identik dengan pengolahan batin, meditasi, bahkan bertapa dan yoga. Itu buku-buku yang dipajang di rak-rak itu. Nah, spiritualitas untuk kami artinya lebih praktis sebenarnya. Spiritualitas itu adalah cara mengalami Allah. Cara mengalami, memandang, memahami Allah.
Dan Santo Ignatius itu punya cara pandang atau cara mengalami Allah yang spesifik, yang tertentu. Dan inilah yang kemudian diwariskan menjadi spiritualitas Ignatian, cara pandang tertentu mengenai Allah. Dan kalau cara pandang tertentu mengenai Allah itu berarti juga cara pandang tertentu mengenai ciptaan di dunia ini dan tempat kita di dalam ciptaan tersebut. Jadi akhirnya spiritualitas ini sangat praktis, karena kalau itu menjadi cara pandang, otomatis itu juga menjadi cara kita bertindak, cara kita melakukan banyak hal. Itu ditentukan oleh cara kita memandang dunia ini, memandang Allah, dan memandang tempat kita di dalamnya. Nah, nanti saya yakin Romo Didik dan Romo Mutiara Andalas akan menerangkan, dan juga dalam pertemuan-pertemuan selanjutnya tema-tema yang lebih mendetail akan berbicara mengenai cara pandang, cara Allah dialami oleh Santo Ignatius tersebut. Begitu saja saya kira. Saya serahkan kembali kepada Romo Didi, dan terima kasih. Mari kita bersama-sama belajar. Selamat malam. Selamat malam Romo Provinsial atas sambutannya yang meneguhkan kita semua. Maka kita bisa merasakan ya bahwa kegiatan kita ini sangat luar biasa, didukung oleh petinggi-petinggi dari Gereja Katolik ya, dan juga dari Lembaga Serikat Yesus. Maka semoga kita semakin bersemangat untuk menjalani perjumpaan-perjumpaan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, Monsinyur dan para Romo sekalian, kita akan langsung tadi sudah diantar bagaimana kita akan mengenali Santo Ignatius Loyola. Iya, ini saya Ignatius sang peziarah. Bisa klik kah? Oke, baik. Ya. Melalui acara ini ya kita ingin mengenali Santo Ignatius Loyola, dan tentunya bukan bermaksud kemudian menjadikan sosok Ignatius Loyola sebagai kultus individu, namun tadi seperti diungkapkan kita ingin belajar dari Ignatius Loyola bagaimana memahami kasih Allah, bagaimana merasakan kasih Allah yang dirasakan oleh Santo Ignatius Loyola, dan kemudian berpengaruh ya, dalam kehidupannya. Dan dalam kehidupan ini berpengaruh dalam memandang dunia dan juga memandang sesamanya. Ya. Maka tadi seperti sudah diungkapkan, kita ingin juga berefleksi atas hidup kita masing-masing, bercermin dari sosok Ignatius Loyola ini. Dan dengan bercermin ini harapannya kita terbantu juga untuk melihat, mengalami secara nyata kasih Allah itu juga kita alami. Jadi tidak hanya berhenti pada Santo Ignatius Loyola, tapi juga kita alami sampai saat ini, dan kasih Allah itu membimbing hidup kita. Dan ternyata kalau kita timbang-timbang, kita rasa-rasakan ya dalam seluruh perjalanan hidup kita, ternyata kita yang lemah ini, kita yang berdosa ini dilibatkan ya dalam rencana-rencana Sang Pencipta yang agung ini di dunia ini. Maka kemudian kita bisa merasakan bahwa hidup kita ini punya makna, punya arti. Ya. Dan melalui ini kita juga akan bercermin bahwa teman-teman yang sudah terlibat dalam gerakan lintas agama juga ingin membuka hati bahwa keterlibatan saya di gerakan lintas agama ini, kalau dilihat-lihat, dirasa-rasakan, tadi karena kita juga mengalami kasih Allah yang mengobarkan kita untuk membagikan kasih Allah ini kepada sesama. Ya, maka melalui perjuangan malam hari ini kita mau bercermin dari Santo Ignatius Loyola, dan kemudian juga melihat hidup kita, dan kemudian melihat perjalanan hidup kita sebagai penggerak kerjasama lintas agama. Ya. Seperti sudah diungkapkan Romo Beni, ya spiritualitas ya ini tidak ada kaitannya dengan dukun-dukun, ya
biasanya kan kalau ada siaran dukun itu kemudian ditulisi tokoh spiritual gitu ya. Nah, spiritualitas dipahami sebagai semangat hidup ya yang berkobar-kobar dalam diri seseorang karena didasarkan dari refleksinya ya, refleksi pribadinya itu terkait dengan relasi pribadi dengan Sang Pencipta. Ya, maka ketika saya mau merumuskan tema ini spiritualitas Ignatian untuk interreligious dialog ini mau interreligious atau mau interfaith ya. Mau lintas agama atau mau lintas iman ya. Kalau lintas iman itu tadi kita diajak untuk menyadari relasi pribadi kita dengan Allah dan berarti ketika kita berjejaring dengan sesama kita lebih aspek personal ini yang dikedepankan ya dalam kerjasama lintas iman. Ya. Kalau sedangkan lintas agama kemungkinan ya selain pribadi juga ada lembaga yang kita ikut sertakan dalam kerjasama itu. Ya. Maka dengan spiritualitas ini saya mau mengajak kita semua untuk melihat relasi kita dengan Sang Pencipta kita masing-masing. Ya. Dan ketika kita menimbang-nimbang, merefleksikan relasi kita dengan Sang Pencipta, kemudian kita akan bisa terbantu untuk memandang dunia ini dan kemudian berinteraksi dengan ciptaan-ciptaan lain yang ada di dunia ini. Ya, jadi misalnya, ya, ketika seseorang memiliki pengalaman bahwa saya dikasih oleh Sang Pencipta, oleh Tuhan, maka kemudian saya juga akan melihat kehidupan ini sebagai anugerah dari Tuhan sendiri. Dan karena saya sudah dicintai, maka saya akan membagikan cinta saya kepada sesama saya. Maka hidupnya penuh dalam suasana kasih ini. Ya. Sebaliknya, ya, misalnya, ya, kalau kita merefleksikan ya, bahwa Allah itu lebih dominan sebagai Allah yang menghukum, ya, Allah yang galak, ya, maka kita juga akan berpengaruh ya dalam cara memandang Allah. Kemudian kita lebih ketakutan ya, kita lebih tidak berani melangkah ya, atau kemudian melihat dunia ini lebih suram ya, sehingga kita tidak mau menjalani kehidupan ini dengan semaksimal mungkin karena takut kalau melangkah nanti saya salah, nanti bagaimana dan sebagainya. Maka suasananya tidak nyaman. Bahkan kemudian nanti akan melihat sesama juga, wah nanti kalau dia adalah sosok yang dimusuhi atau sosok yang tidak dikehendaki oleh Tuhan dan saya bersahabat, wah nanti malah saya juga kesalahan ya. Nah, maka relasinya kemudian akan berubah ya. Nah ini maka spiritualitas sekali lagi kita diajak untuk masuk ke kedalaman relasi pribadi kita dengan Tuhan sendiri, yaitu iman kita dengan Tuhan dan kemudian berpengaruh dalam keseluruhan hidup kita. Terkait dengan apa yang sedang kita dalami bersama dengan sebutan spiritualitas Ignatian, maka kita ingin ya mendalami atau mau membantu refleksi relasi kita dengan Tuhan melalui tokoh suci. Ya, jadi kalau dalam gereja Katolik itu ada sebutan santo, ya. Santo ini ya orang suci, orang kudus, ya. Yang bernama Ignatius Loyola. Dalam seluruh perjalanannya ia mengalami kasih Tuhan itu sendiri. Maka dasar dari spiritualitas Ignatian adalah relasi pribadi Ignatius Loyola dengan Sang Pencipta yang dalam pandangan iman Katolik ya Sang Pencipta ini hadir dalam sosok pribadi Yesus sendiri. Maka Ignatius Loyola melalui relasinya pendalaman kitab suci ya dalam hidup rohaninya dengan doa-doanya kemudian mengenali ya sosok Tuhan Yesus ini ya sebagai sosok yang tadi penuh perhatian pada sesama, menolong orang sakit, ya, memperhatikan orang yang lapar, ya, dan kemudian cara-cara hidup Tuhan Yesus yang dikenal dalam kitab suci inilah yang kemudian menjadi inspirasi hidup, menjadi dasar hidup Santo Ignatius Loyola, ya, dan kemudian berpengaruh pada lembaga yang didirikannya, ya, yang tadi seperti diungkapkan, kami mewarisi semangat hidup Santo Ignatius Loyola yang bersumber dari kitab suci yang terarah pada Kristus, pada Yesus, pada sosok Yesus. Nah, sebutan inigo ya, sebutan inigo ini juga menjadi simbolik ya. Jadi Ignatius juga dikenali dengan nama inigo juga. Ya. Inigo Ignatius mau menampilkan sosok perubahan hidup
atau kalau bahasanya teman-teman itu hijrah itu ya. Nah, jadi Inigo itu juga mengalami hijrah hidupnya ya, dari hidup yang lama ya, kemudian mengalami hijrah hidup yang baru atau mengalami pertobatan. Ya. Kemudian selayang pandang sejarah riwayat hidup Santo Ignatius Loyola, beliau lahir tahun 1491 ya. Sebutan Loyola itu menunjukkan sebuah daerah ya di Spanyol. Kemudian mengapa kita mengadakan acara malam hari ini dalam ungkapan syukur atau peringatan 500 tahun pertobatan Ignatius Loyola, dan ini bermula dari peristiwa ini ya, 1521 20 Mei Ignatius itu terluka ya, ketika dia orang Spanyol sedang berhadapan dengan pasukan Prancis, terluka ya, kakinya kena letusan meriam ya, kemudian dirawat ya dalam puri Loyola, dia kembali di rumah. Maka inilah yang kita peringati saat ini ya, di tahun 1521, maka tahun 2021 2022 menjadi tahun pertobatan. Kemudian 522 mengadakan perjalanan untuk mengaku dosa ya. Jadi kalau teman-teman dalam tradisi agamanya masing-masing juga pasti punya tradisi ziarah, tradisi untuk melakukan laku tapa ya, melakukan mati raga dan sebagainya. Maka Ignatius Loyola ini mengadakan perjalanan ya yang sangat panjang ya, dari tahun ke tahun, dari tahun 522, 523, 524 Ignatius Loyola mengadakan pesiaran hidup, dan di sana ia mengolah batin, merefleksikan hidupnya di hadapan Allah. Ya. Selain hidup rohani, tapi dia juga membekali diri dengan pendalaman intelektual. Ya, tahun 1528 belajar di Paris di Universitas Prancis. Ya, kemudian tahun 1537 beliau ditabiskan sebagai imam, sebagai pastor, ya, sebagai romo kalau dalam tradisi kita. Ya, kemudian tadi diungkapkan sebagai pendiri ya, bersama dengan rekan-rekannya mendirikan kelompok Serikat Yesus ya, yang mendapatkan persetujuan dari Paus ya, tahun 1540 oleh Paus Paulus III. Pendirian Serikat Yesus disahkan dengan Bulla Regimini Militantis Ecclesia. Kemudian 1541 Ignatius dipilih sebagai pemimpin umum Serikat Yesus yang pertama. Ya, kemudian latihan rohani ya, disetujui oleh Paus Paulus III. Latihan rohani ini kumpulan tadi perjalanan pesiaran hidup Ignatius Loyola yang dicatat ya. Jadi beliau ketika mengadakan pesiarahan itu tidak hanya sekedar jalan-jalan, tetapi juga mencatat semua pengalaman-pengalaman batinnya dan kemudian dibukukan ya, menjadi tool, menjadi alat refleksi hidup yang namanya latihan rohani. Tahun 1556, 31 Juli, Ignatius wafat, kemudian mulai proses untuk diangkat atau ditetapkan sebagai orang kudus dalam Gereja Katolik. Riwayat hidup Santo Ignatius Loyola secara lebih detail, lebih lengkap bisa dibaca di buku ini, Wasiat dan Petuah Santo Ignatius Loyola. Kalau mau mencari bisa ya di toko buku atau di penerbit Canisius Yogyakarta. Nah, masa mudanya Inigo ini bekerja magang pada seorang bendahara Raja Ferdinand, yakni Juan Velasquez de Cuellar di kota Arevalo. Ya. Cita-citanya menjadi kesatria. Dia belajar tentang nilai-nilai feodal. Nah, dalam belajar nilai-nilai feodal ini, yang menarik adalah mendalami nilai pengabdian, ya, menghayati nilai pengabdian, totalitas, mau berbagi dengan sesama, kebanggaan sebagai bangsawan. Ya, maka sekalipun tampaknya ini aktivitas atau ambisi duniawi, namun ada nilai-nilai yang luhur yang kemudian menjadi nilai-nilai hidup yang pantas juga diwariskan atau kita hayati juga. Ya, terkait dengan pengabdian, totalitas, mau berbagi dengan sesama. Ya, ini bisa menjadi inspirasi bagaimana kita mau terlibat dalam gerakan lintas agama. Ya, masa mudanya diwarnai berlatih bermain pedang, ya, membaca buku roman, ya, seperti orang muda pada umumnya, punya mimpi besar. Ya. Nah, ini yang menjadi turning point, ya, yang menjadi titik
Ignatius Loyola untuk mengalami hijrah, ya, yaitu ketika dia terluka ketika ada peristiwa perang melawan pasukan Prancis di benteng Pamplona tahun 1924 Mei 1921. Perang di Pamplona berlangsung kira-kira 6 jam, dimenangkan pihak Prancis. Sebuah tembakan meriam menghancurkan kaki Inigo. Inigo terluka tapi diperlakukan dengan baik karena melihat dedikasi dan daya juangnya. Seseorang yang tidak mudah menyerah, ya, maka justru pasukan Prancis menghargai dia. Sekalipun tadi bermusuhan, tetapi karena melihat dedikasi hidup yang luar biasa, justru dirawat dengan baik oleh pasukan Prancis. Kemudian dipulangkan, diberi Loyola, diberi pengobatan. Dan ini mengapa mengalami peristiwa hijrah, ya, karena membaca buku. Ya, jadi buku ini berpengaruh. Ya, dia membaca buku Hidup Kristus dan Hidup Para Kudus. Ya, melalui bacaan inspirasi ini mengalami transformasi hidup. Ya, Inigo menjadi Ignatius. Maka kita perlu juga memperhatikan bacaan-bacaan kita apa, ya, atau media sosial yang seringkali kita akses itu apa, ya, karena ini bisa berpengaruh dalam diri kita dan sungguh bisa mewarnai perjalanan hidup kita. Maka tolong ya buku-buku yang atau media sosial yang kita akses harapannya yang inspiratif, ini ya, yang bisa mengubah hidup kita. Ya. Dan ketika membaca ini ia mengalami gerak-gerak batin, ya tadi seperti diungkapkan Monsinyur Bapak Uskup, mengalami diskresi, ya pembedaan roh. Ketika ia melamunkan mengikuti Kristus, ya mengikuti Tuhan Yesus, dia mengalami kegembiraan yang berkobar-kobar, mengalami kesegaran, mengalami kepuasan yang tidak hilang-hilang. Namun ketika ia membayangkan mimpi-mimpi ambisi duniawi, ia gembira, tetapi gembiranya ini tidak berkobar-kobar. Gembiranya tidak bisa berlangsung lama, tidak menemukan damai, tidak menemukan kesegaran. Maka dia mulai menimbang-nimbang tentang gerak batin dalam dirinya, dan ia belajar untuk mengikuti gerak batin menuju Allah yang diinspirasikan oleh Tuhan sendiri, yang membawa dia kegembiraan, dia membawa damai, kesegaran. Maka ini juga bisa menjadi inspirasi kita ketika kita terlibat dalam kegiatan lintas agama. Apakah kita merasakan damai, merasakan kegembiraan, merasakan semangat yang berkobar-kobar, dan kita bisa yakin keterlibatan kita dalam gerakan lintas agama dijiwai oleh Roh Kudus sendiri, bukan sekedar ambisi-ambisi pribadi kita. Bersama dengan Ignatius, kita diajak untuk menyadari panggilan hidup kita, bahwa kita dipanggil ya untuk melawan, bukan untuk melawan musuh sementara, melainkan musuh abadi, yaitu kebodohan, ketidakadilan, ya, keserakahan, egoisme, dan segala macam kejahatan dalam diri manusia yang juga bisa mengancam hidup manusia sendiri. Maka kita bersama dengan Santo Ignatius Loyola diajak untuk menimbang-nimbang panggilan kita terlibat dalam gerakan lintas agama, ya. Bahasanya kita diajak untuk memiliki semangat jihad yang positif, ya, yang tadi mau memusuhi kebodohan, ya, ketidakadilan, keserakahan, ya, egoisme, ya, dan juga segala kejahatan yang bisa menghancurkan hidup manusia. Kita ingin semakin bisa mengabdi Tuhan Sang Ilahi dan juga menyelamatkan jiwa-jiwa. Ini sharing dari saya terkait dengan hidup Santo Ignatius Loyola, yang harapannya bisa menjiwai kita, membangun spiritualitas kita untuk terlibat dalam gerakan lintas agama. Terima kasih dari saya. Saya persilahkan Romo Andalas untuk melanjutkan. Terima kasih Romo Didik atas presentasinya. Saya akan berbagi screen pada Anda. Rekan-rekan, Anda tadi sudah mendengarkan sapaan dari Monsinyur Ruby, lalu Romo Beni. Sebenarnya ketika Anda mendengarkan dua sapaan itu, sebenarnya spiritualitas Ignatian sudah ditularkan kepada Anda.
karena Romo Monsinyur itu punya koneksi yang sangat dekat dengan para Yesuit. Romo Beni ya, tadi Romo Monsinyur sudah berbagi kepada kita istilahnya itu pedagogi Ignatian ya, mulai dari konteks, lalu masuk ke pengalaman, lalu ada evaluasi, refleksi, dan kemudian aksi baru. Tadi Romo Beni juga sudah men-sharingkan kepada kita Santo Ignatius sebagai sosok yang menjadi inspirasi ya untuk sebuah tarekat religius dalam Gereja Katolik, namanya adalah Serikat Yesus dan sudah diperkaya oleh Romo Didi. Nah, saya malam hari ini ingin mengundang Anda untuk lebih mengenal beliau, terutama dari pembacaan lintas iman saya. Nah, biasanya kalau kita ketemu dengan autobiografi, itu kan biasanya kita mendengar kisah orang itu dari lahir sampai wafat. Nah, Ignatius ini autobiografi spiritualnya itu tidak mulai dari dia lahir, tetapi mulai dari pengalaman rohani ya. Dia merasa disapa oleh Allah dan kemudian sampai pada akhir hidupnya. Maka sebagai sebuah autobiografi spiritual ini tidak lengkap seperti kalau kita baca autobiografi ya. Nah, tadi kita udah diajak oleh Romo Didi untuk travel in time ya, kayak kita itu time traveler gitu ya, ke abad 16 mengenal Santo Ignatius Loyola. Mungkin Anda merasa kok jauh sekali ya, kita itu manusia abad 21 ketemu dengan sosok abad 16, ketemunya di mana ya. Dan ini butuh memang imajinasi ya, agar kita tidak hanya memandang Ignatius Loyola sebagai sosok yang sangat kita hormati, melainkan juga sebagai seorang sahabat. Dan saya menawarkan pendekatan itu dalam membaca Ignatius Loyola ya, untuk kepentingan lintas iman. Nah, kalau Ignatius Loyola itu masih agak jauh dari Anda, tidak usah khawatir ya, karena sebenarnya Anda ketemu dengan spiritualitas Ignatian itu melalui sosok-sosok yang hidup pada abad 21 ini. Mungkin untuk teman-teman Muslim dan lintas agama yang lain, Paus Fransiskus itu lebih Anda kenal dekat daripada Ignatius Loyola. Nah, Paus Fransiskus ini sangat dihidupi oleh spiritnya Ignatius Loyola ya. Nah, salah satu teks yang saya kira mungkin akan memperkaya juga diskusi kita tentang dialog lintas iman adalah dokumen yang paling anyar dari Paus Fransiskus, yaitu Fratelli Tutti, yang bisa Anda download, bisa Anda baca ya sekarang ini. Yesus tidak memanggil kita untuk bertanya siapa yang dekat dengan kita, melainkan untuk menjadikan diri kita dekat menjadi sesama manusia. Menurut saya ini adalah inspirasi kekinian ya dari spiritualitas Ignatian untuk konteks Indonesia, untuk global konteks yang mendorong kita untuk berdialog dan lebih lanjut berkolaborasi. Nah, Paus Fransiskus yang sangat menghidupi spiritualitas Ignatian juga mendorong kita untuk memperluas lingkaran persaudaraan. Dan saya kira yang dilakukan oleh Romo Didi dan tim adalah sebuah usaha ya untuk membagikan kekayaan spiritual Gereja Katolik kepada teman-teman lintas iman. Sebenarnya yang dilakukan oleh Romo Didi ini juga banyak dilakukan ya oleh teman-teman lintas iman. Salah satu yang saya ingat adalah disertasi S3-nya dari Ibu Syafaatun Almirisana yang sekolah di Sekolah Teologi Katolik di Amerika. Dan dia menghubungkan dua tokoh mistik ya, Meister Eckhart dan seorang mistikus dari Muslim. Ya. Dan ini sebenarnya mendorong kita juga untuk melakukan yang oleh seorang teolog kitab suci Kristen, namanya adalah Archili, seorang ahli kitab suci Kristen. Beliau mengusulkan intertextual hermeneutics. Ya. Jadi hermeneutika antar iman. Jadi kita belajar untuk menyandingkan sebuah teks suci, tokoh-tokoh suci itu samping menyamping dengan tokoh-tokoh dari agama kita. Ya.
Dan malam hari ini saya kira ditawarkan Ignatius Loyola. Nanti harapannya suatu kali ya, mungkin untuk event lain, teman-teman Muslim, Buddha, Hindu, bisa Kristen yang lain, juga agama dan kepercayaan, juga berbagi hal yang serupa ya untuk teman-teman Katolik ya. Nah, Ignatius ini hidupnya memang sayangnya pada abad itu ya, barangkali lebih dipengaruhi oleh perjumpaan beliau dengan agama Islam, terutama di Spanyol, lalu kemudian juga dengan agama Kristen ya, pasca reformasi. Nah, mungkin nanti teman-teman yang teman Hindu, Buddha, agama kepercayaan, dan yang lain bisa menemukan ya, terutama konteks yang lebih kontemporer, misalnya dialog dengan Hindu di India, dialog dengan Buddha di Thailand, dan di tempat-tempat lain atau di komunitas lokal Anda. Nah, agar kita punya gambaran sedikit bagaimana wajahnya, meskipun tentu wajahnya dibuat lebih cakep ya, Santo Ignatius Loyola dalam film, tetapi ini adalah salah satu usaha ya untuk memperkenalkan Ignatius Loyola kepada khalayak yang lebih luas. Ini adalah buatan teman-teman dari Filipina. How many? 12,000, possibly more. Pamplona is lost, Loyola. I say we fight. He wants to become a pilgrim. He wants to Itu go tadi to yang disebut Jerusalem sebagai and canonical make his way there like the experience, holy ya. pilgrims of old. But he's a Loyola. What will people say? If you could hear the voice of God, would you want to keep it secret? You know what this council is capable of. Do you really want to die? I have faced death before. It does not scare me. Ya, sekarang ini ada banyak sekali teman-teman materi yang bisa Anda akses tentang Ignatius Loyola. Ada filmnya, ada bukunya, dan juga perjumpaan dengan komunitas-komunitas Ignatian ya. Jadi komunitas-komunitas awam yang menghidupi Sekuritas Ignatian itu ada banyak banget. Kalau Anda di Semarang, SMA Loyola ya, itu mengambil nama Ignatius Loyola. Kalau Anda mungkin menyekolahkan Anda di Canisius, miliknya Keuskupan, itu juga sangat dibentuk oleh Sekuritas Ignatian dalam mendidik siswa-siswinya. Kalau Anda kuliah di Sanata Dharma, itu adalah universitas yang sangat dibentuk juga oleh Sekuritas Ignatian. Jadi sebenarnya Sekuritas Ignatian itu sangat menular. Anda bisa banyak temukan juga dalam komunitas-komunitas yang punya label Ignatian ya. Nanti ada komunitas magis ya, ada komunitas Christian Life Community ya, CLC, dan ada beragam komunitas. Nah, mungkin bahkan untuk teman-teman Katolik ya, nggak usah khawatir ya, ini Ignatian banget ya. Karena Ignatius itu adalah putra gereja ya, dia sudah menjadi kekayaan gereja Katolik. Jadi meskipun mungkin paroki Anda Fransiskan atau diosesan atau SCY atau tarekat lain ya, Ignatius itu menjadi kekayaan bersama gereja. Nah, mungkin pengalaman Anda adalah kalau Anda membuka buku doa ya, kalian akan menemukan salah satu doa Ignatius yang juga sangat populer ada di dalam buku doa, yaitu Prayer for Generosity. Lord Jesus, teach me to be generous. Teach me to serve you as you deserve, to give and not to count the cost, to fight and not to heed the wounds, to toil and not to seek for rest, to labor and not to seek reward, except that of knowing that I do your will. Amen.
Nah, mudah-mudahan ya kalau Anda nanti ketemu Monsinyur, ketemu Romo Didi, mungkin juga ketemu Romo Magnis, orang-orang ini adalah orang-orang yang menghidupi doa prayer for generosity gitu ya. Nah, mungkin untuk konteks Indonesia ya, kalau mungkin Paus Fransiskus masih jauh ya, lihat aja Romo Magnis ya. Itu adalah juga seseorang yang memiliki spiritualitas Ignatian dan bahkan menjadi anggota dari Sarekat Yesus yang sangat mendapatkan nama baik ya dalam dialog antaragama di Indonesia. Hampir selalu semacam simbol ya kehadiran Gereja Katolik dalam dialog antaragama. Tentu yang muda-muda juga, sini ada Romo Joko Lelono ya, dan Romo Didi ya, itu juga spiritualitas Ignatian dalam dialog antar agama ya. Nah, saya tadi mengatakan teman-teman, sekarang ini ada banyak sekali buku yang bisa Anda akses ya, banyak yang gratis bisa dibaca tentang latihan rohani Santo Ignatius, lalu autobiografinya dengan gaya yang menarik sekali ya. Mungkin di Indonesia masih lebih sedikit daripada yang di Amerika misalnya, yang saya jadikan referensi malam hari ini. Tetapi saya kira mulai ya, ada usaha agar sosok ini, terutama pemikiran-pemikirannya, itu semakin ada engagement ya dengan kita pada abad 21 dalam konteks Indonesia dan bahkan konteks global. Nah, Ignatius sendiri seringkali menyebut diri sebagai seorang peziarah. Kita adalah peziarah di dunia ini karena tidak mempunyai suatu kota tujuan kekal. Kota tujuan kekal kita adalah kota pada masa yang akan datang. Kalau diri kita memiliki sebuah cita rasa rohani sebagaimana para peziarah dahulu, Tuhan akan menjadi sahabat kita di dalam perjalanan. Nah, teman-teman, seperti tadi Romo Didi, Monsinyur, dan juga Romo Beni ya sudah menyampaikan, Ignatius ini adalah seorang tokoh spiritual, ya, mistikus, yang menurut saya kekinian ya gagasannya, terutama untuk konteks dialog lintas iman. Dan ini saya kira menjawab ya pertanyaan klasik setiap kali kita membaca teks-teks kuno ya, atau tokoh-tokoh kuno ya, apa yang bisa mempertemukan sebuah teks atau tokoh kuno dengan pertanyaan kontemporer ya. Nah, saya kira kata kuncinya ada di inspirasi ya. Nah, salah satu inspirasinya adalah Ignatius ini adalah pecinta hal-hal yang sehari-hari. Jadi Allah, Tuhan itu ditemukan dalam hal yang seringkali nampak remeh-temeh ya. Sehelai daun, hal-hal yang paling kecil, juga hal-hal yang nampak berantakan ya. Tadi Romo Beni sudah menyampaikan cara pandang Ignatius terhadap dunia itu sangat positif. Betapapun dunia kita ini bobrok, jauh dari sempurna, berserakan, kotor, gelap, di dalam dunia yang seperti ini, Allah itu juga dapat kita temukan, dapat kita jumpai. Nah, maka saya kira untuk kepentingan perkenalan ya terhadap spiritualitas Ignatian adalah bahwa Tuhan itu tidak harus selalu kita cari dalam hal-hal yang besar, viral, instagraming ya, Instagraming ya, tetapi seringkali juga pada hal-hal yang sederhana, kecil, sehari-hari. Nah, karena ini perkenalan, salah satu yang mungkin banyak dihidupi di dalam Gereja Katolik adalah finding God in all things, ya. Menemukan Allah dalam segala, dan dalam segala kita bisa menemukan Allah. Ya. Nah, maka saya mengusulkan untuk malam hari ini kita belajar dari Ignatius Loyola untuk menemukan Allah dalam lian religius, dalam
religious others ya. Nah, pengalaman Ignatius menarik ya, teman-teman. Waktu itu dia hidup dalam konteks agama di mana ada pertentangan dengan terutama komunitas Yahudi dan juga komunitas Muslim ya. Dan Ignatius hidup dalam suasana seperti itu. Maka waktu itu ada stigma religius ya, baik terhadap Yahudi, terhadap Muslim, dan juga nanti terhadap teman-teman Kristen, terutama pasca reformasi ya. Dan Ignatius hidup di tengah-tengah situasi seperti itu. Nah, bahkan untuk mereka yang kemudian memeluk agama Katolik pun, di dalam gereja itu ada kecurigaan ya. Apakah mereka itu sungguh-sungguh memeluk iman Kristiani dan bahkan Katolik. Maka Ignatius ada dalam pusaran hidup beragama yang seperti itu. Pada saat yang bersamaan, dia hidup di dalam sebuah gerakan kerohanian ya yang sangat mendalam, terutama di Spanyol. Juga terhadap praktek-praktek difusional. Maka pada sesi-sesi yang akan datang, Anda akan belajar meditasi, pemeriksaan batin, dan tema-tema besar ya dalam latihan rohani. Nah, salah satu difusi yang ada dalam autobiografi spiritualnya adalah Ignatius ketika mau melakukan transformasi hidup, dia secara simbolik ya menyerahkan pedangnya di hadapan patung Bunda Maria ya. Dan tadi Romo Didik ya, dari inigo menjadi sang siara. Nah, salah satu bagian dalam autobiografi yang terutama terkait langsung dengan pengalaman dengan lian religius adalah suatu kali Ignatius itu jalan dan dia disusul oleh seorang Muslim ya dari Mur ya, dan mereka ngobrol-ngobrol karena tahu bahwa Ignatius itu mau ke tempat Bunda Maria. Kemudian terjadilah percakapan ya antara Ignatius dengan orang Mur itu tentang keperawanan Maria. Ignatius waktu itu tentu masih sangat buta dengan teologi Islam ya, tetapi Maria dalam Islam dikenal, Maryam juga pengalaman dia mengandung Isa dari Roh Kudus ya. Itu adalah teologi Islam yang waktu itu belum dikenal dalam situasi di mana kehidupan teman-teman Kristiani dengan Yahudi, dengan Muslim itu semacam membentuk gitu-gitu ya, kawasan-kawasan khusus begitu ya. Nah, perjumpaan itulah yang kemudian membuat suasana konfrontasi ya. Dan kemudian bahkan ada reaksi emosional dari Ignatius ya. Mau saya apakan orang Mur ini ya? Karena dia sudah membicarakan Bunda Maria secara tidak hormat menurut perspektif dia ya sebagai seorang yang memiliki difusi besar terhadap Bunda Maria. Nah, kemudian yang terjadi adalah ini yang nanti kalau Anda mendiskusikan tema tentang diskresi adalah diskresi kuda ya, seringkali disebut bahwa Ignatius itu ketika akan mengambil keputusan terhadap orang Mur tadi, dia melepaskan kekang keledainya dan membiarkan keledai itu menuntun langkah Ignatius ya. Dia mau menyerang orang Mur itu atau membiarkan orang Mur itu lewat. Dan istimewanya adalah Tuhan seperti tadi, dia adalah a lover of the ordinary ya. Allah itu seringkali membimbing kita dengan hal-hal yang paling sederhana. Salah satunya dengan seekor keledai ya. Dan keledai itu menuntun Ignatius untuk tidak melakukan apapun pada orang Muslim itu, tetapi membiarkan orang Muslim itu berlalu ya. Nah, pengalaman itu sangat membentuk hidup Ignatius ya, dan kemudian dalam latihan rohani Ignatius itu memberikan teladan bagaimana kita memperlakukan lian ya, termasuk lian religius.
Setiap orang Kristiani yang baik tentu lebih bersedia membenarkan pernyataan sesamanya daripada menyalahkannya. Jika tidak dapat dimengerti, yang menyatakan hendaknya ditanya hal yang ia maksudkan. Dan jika salah, hendaklah ia dibetulkan dengan cinta kasih. Dan jika itu belum cukup, hendaklah digunakan segala upaya yang sesuai supaya sampai dalam pemahaman yang benar, dan dengan demikian dijauhkan dari kesalahan. Menurut saya inspirasi ini tetap relevan untuk konteks Indonesia pada abad 21, juga dunia pada abad 21 ini. Nanti terutama teman-teman muda yang mungkin senang dengerin musik, biar lebih akrab dengan Ignatius, silahkan kalian, itu di YouTube ada ya. Dan ada banyak perkenalan tentang Ignatius Loyola ada di YouTube. Saya akhiri presentasi saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Romo Mutiara Andalas atas presentasinya yang sangat inspiratif. Kita semakin diajak untuk mengenal Santo Ignatius Loyola. Maka dari dua presentasi ini kami buka pada forum, pada rekan-rekan semua. Jika ada pertanyaan atau tadi mau berbagi juga refleksi, sharing bahwa dalam tradisi keagamaannya juga ada sosok yang seperti Ignatius Loyola ini yang melakukan penziarahan batin, melakukan perubahan hidup, dan kemudian menginspirasi rekan-rekan semua. Monggo, saya persilakan Bapak Ibu saudara-saudara untuk berkenan bertanya atau berbagi refleksi. Silahkan bisa membuka mic-nya, unmute kalau mau menyampaikan sesuatu. Saya Romo. Siapa namanya sebutkan? Saya Rahmat Romo dari Semarang. Pendeta Rahmat ya? Yeah. Oke, monggo. Terima kasih, salam kenal semuanya. Ya, langsung saja, Romo, saya tertarik dengan sebuah pernyataan tadi, bagaimana menyandingkan pemikiran-pemikiran tokoh-tokoh agama lain, begitu ya, yang bisa maksudnya mengulang hermeneutik kita terhadap Allah dengan pemikiran tokoh-tokoh agama lain, begitu. Ya, saya pikir ini sebuah semangat yang luar biasa, ide yang cemerlang, begitu. Namun dalam realitanya ataupun mungkin pengalaman Romo, begitu ya, kalau bagi saya masih agak terlalu sulit, begitu ya, untuk bisa coba menyandingkan, karena kita di akademik misalnya atau di masyarakat kan terlalu sering membandingkan itu dengan tetap memprioritaskan kita ini yang baik, lalu di sana apa salahnya supaya kita tahu kenapa kita harus memilih ini, kan begitu. Nah, selalu situasi kan diajak begitu. Ketika kita membandingkan, oke, saya punya produk A. Nah, supaya pengikut saya memilih tetap produk A, maka saya membandingkan ke produk B, C, D, E gitu, tapi yang akan berbeda dan membuat produk saya ini pasti harus yang lebih baik supaya milihnya produk A, kan begitu. Nah, itu kecenderungan kita memilih gitu. Nah, yang saya tanyakan, bagaimana kita tetap berada dalam posisi pembelajar atau netral dalam menyandingkan itu. Lalu kedua, bagaimana dalam mengendalikan pikiran dan emosi ketika memang kita lihat ada perbedaan yang sangat kontras dengan pemikiran tokoh agama lain, begitu, yang
memang kita pikir ini nggak bisa disandingkan, memang ya sesuatu yang sangat bertentangan gitu ya, ataupun kalau mau dalam bahasa teologisnya kita, yaitu sesat begitu kan ya. Nah ini bagaimana kita bisa tetap berada pada posisi menghargai, tapi kita tahu ya ini hitam putih begitu. Nah apakah akhirnya kita akan dalam pendampingan itu mencoba membutawarnakan mata kita, jadi tetap melihatnya semuanya ya sama dengan warna yang sama begitu, atau bagaimana kita melihat ya memang ada hitam putihnya begitu. Terima kasih Romo. Terima kasih. Ini ada Romo Suryo. Dia kan juga studi Islam ya. Mungkin nanti berbagi ya Romo Suryo ya bagaimana mungkin versi yang Katolik ya dari sebuah eksplorasi secara teologis ya. Nah saya mau shed a light on Archili ya. Beliau menurut saya gagasannya sangat menarik ketika berbicara tentang intertextual hermeneutics. Yang menarik adalah beliau mengatakan ketika kita membaca kitab suci dengan perspektif kita sendiri, seringkali masih banyak kekayaan kitab suci itu yang tersembunyi dari penglihatan kita. Ketika kita menyandingkan dengan teks suci lain, kekayaan teks suci kita itu yang masih tersembunyi itu tersingkap kepada kita. Itu janji dari sebuah intertextual hermeneutics ya. Maka memang mutually enriching, tidak pernah lalu meninggikan yang satu lalu merendahkan yang lain ya. Ketika proses hermeneutika intertekstual itu berlangsung. Saya pernah melakukan itu ketika saya mengerjakan S3 saya. Waktu itu saya membaca puisi anak-anak Porong di Sidoarjo yang mayoritas adalah Muslim ya, dan tidak ada cara buat saya untuk bisa masuk dalam kedalaman iman anak-anak itu kalau saya tidak membaca Al-Quran. Maka waktu itu proses yang menurut saya, meskipun saya membacanya sangat otodidak, tetapi itu adalah pembacaan yang paling serius yang pernah saya lakukan terhadap kitab agama lain ya, agar saya bisa menyandingkan itu dengan teks kitab suci saya. Nah, karena di sini ada praktisi ya, Romo Suryo Nugroho, saya kira ada Romo itu juga, Joko Lelono, mungkin bisa diperkaya para Romo sharingnya, karena kan kalian belajar ya, secara akademik ya di lintas agama. Monggo. Kulo Romo Didi. Romo Suryo. Ya. Monggo. Tadi dikatakan mengenai kita bisa belajar dari yang ordinary, yang biasa dalam hidup keseharian. Saya ingin mengambil contoh ya, membandingkan. Ini bukan teks tapi orang ya, seorang tokoh. Dalam perjumpaan saya di tengah-tengah studi di UIN, barusan saya itu tahlilan karena teman sekelas dipanggil Tuhan karena COVID. Dia masuk rumah sakit jam 9 pagi, jam 2 malam meninggal. Lalu teman-teman mengorganisir untuk tahlilan, dan saya diminta memimpin doa penutup dan memberikan kesaksian dalam perjumpaan dengan beliau. Saya mengatakan begini pada waktu itu, setelah dibuka dengan tahlilan dengan cara Muslim, Islam. Jadi namanya Pak Paryadi, beliau dari Boyolali, seorang yang sangat kaya raya ya. Tetapi orang ini dalam seluruh hidupnya menghidupi apa yang sering dikatakan oleh Yesuit
meant for others. Orang yang sungguh-sungguh ada, diciptakan untuk orang lain. Jadi kemakmuran, kesejahteraan yang ia punyai itu melimpah untuk orang lain, termasuk untuk saya. Saya itu pernah ditawari sebuah bis bandara untuk menjadi tempat bisa untuk usaha, bisa untuk kegiatan literasi, diisi buku dan sebagainya. Tapi pertama-tama untuk kegiatan ekonomi, karena teman saya ini suka sekali memberikan kepercayaan supaya teman-teman sekelas selain jadi guru atau dosen juga punya usaha secara ekonomi. Lah saya diberi dan saya mengatakan, Pak, saya ini pastor sih. Bahkan ada teman satu kelas dari SCY itu kan saya tunjukkan dia itu punya kaul kemiskinan, jadi diusahakan supaya sungguh tidak bersentuhan dengan kekayaan atau menjadi orang yang kaya, punya usaha dan sebagainya, apalagi bisnis. Dan Pak Pariyati baru tahu cara hidup seperti ini ketika kami ngomong-ngomong dan kami menolak ya untuk memiliki bis, bahkan ditawarkan juga tanah seluas berapa hektar gitu untuk usaha. Jadi orangnya sangat blobo, lomo dan istilah Jawanya ya. Dan teman-teman yang sangat tidak percaya diri untuk memulai usaha diberi kepercayaan. Mengko nek gagal, kalau gagal nanti saya yang nanggung. Saya yang nanggung. Kamu punya bakat di mana, saya akan berikan modal. Gagal jangan takut, saya yang tanggung. Dan orangnya memang berpunya dalam arti kaya, tapi dalam penampilan sangat sederhana. Saya tidak pernah bisa melepaskan kesan dia seorang yang sangat sederhana. Padahal dia seorang yang sangat kaya raya. Lalu saya mengatakan begini di tengah tahlilan itu dan renungan mengenai pribadi ini. Kalau teman-teman selalu mengatakan Islam itu rahmatan lil alamin, saya melihatnya pada diri Pak Pariyati ini. Jadi rahmatan lil alamin itu istilahnya meraga ya, menubuh. Bisa kita jumpai, iso takjak salaman, iso takjak omong-omong. Saya mengalami itu. Ini pengalaman pribadi dalam arti tertentu membandingkan. Bukan teks, tetapi seluruh pengalaman rohani saya juga. Ketika saya melihat orang ini, saya disadarkan dengan gambaran mengenai Allah yang murah hati, Allah yang berbelas kasih. Dan aku menjumpainya pada diri teman sekelas saya ini. Ini saya merasa bejo, saya merasa surprise, saya merasa beruntung, pernah punya pengalaman dekat sekali dengan beliau ya. Suatu kali ada teman saya yang nikah, tidak punya modal, dikasih modal. Mau pulang ke Sukabumi dan menikah di pesantren, bapaknya seorang yang punya pesantren 3 di Sukabumi. Waktu nikah, teman-teman nggak kuat untuk berangkat ke sana, disewa ke bis ya. Dan kami semua berangkat ke sana, dan waktu itu saya juga ditugasi untuk memberikan sambutan di pesantren itu untuk pernikahan teman saya. Bagi saya ini semua pengalaman yang bagi saya luar biasa ya. Saya boleh dalam tanda kutip membandingkan, tapi membandingkan yang sangat menyentuh pengalaman pribadi saya ya. Sampai yang batin, sampai yang rohani, sampai saya bisa menjumpai pengalaman akan Allah yang saya temukan dalam hidup saya pada diri orang itu. Ini Romo Mutiara Andalas dan Romo Didi mungkin berguna. Terima kasih. Begitu Pak Pendeta Rahmat. Jadi kalau dikaitkan dengan presentasinya Romo Mutiara Andalas, salah satu semangat dari Spiritualis Ignatian adalah finding God in all things, gitu ya. Jadi belajar menemukan bagaimana ciri-ciri Allah itu bisa dijumpai pada pribadi yang melampaui tadi. Memang
melampaui emosi-emosi tadi ya, seperti dikatakan Pak Pendeta Rahmat itu ya, bahwa kadang-kadang masih ada fanatisme sempit atas dan itu. Nah ini memang butuh buat proses pengolahan rohani. Itu Pak Pendeta Rahmat. Ya, selanjutnya Pak Pendeta Romi ya. Ya Romo. Ya, monggo. Turun Romo ya. Terima kasih untuk paparan yang disampaikan. Saya tertarik dengan moto Et Maiorem Dei Gloriam, ya, untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Di GPIB juga sebagai satu tradisi Calvin ya, ada istilah yang mirip juga, Soli Deo Gloria, untuk kemuliaan Tuhan ya. Dua istilah ini, tapi yang pertama pertanyaan saya begini Romo. Tentu Et Maiorem Dei Gloriam ini merupakan sebuah moto yang mengandung kekayaan dari spiritualitas Ignatian itu sendiri. Karena itu dengan moto ini tidak sekedar sebuah moto saja atau kalimat yang menginspirasi, tapi pasti memberi juga motivasi untuk berkarya, untuk berbuat secara nyata dalam relasi dengan Tuhan, tapi juga bersesama di tengah kehidupan ini. Maka apa yang menjadi nilai yang kemudian menarik untuk membangun sebuah relasi yang memuliakan Tuhan itu bisa kita teladani dari konsep Et Maiorem Dei Gloriam ini. Itu yang berkaitan dengan relasi kita ya, tentu dengan Tuhan iya, tapi juga di tengah relasi antar agama ya, khususnya bagi kita yang ada di Indonesia, supaya Et Maiorem Dei Gloriam ini dia menjadi sebuah konsep yang tentu kontekstual dengan Indonesiaan, relevan dengan spiritualitas keindonesiaan ya yang majemuk, tapi memperkaya juga kita sebagai umat yang ada dengan jati diri keberimanan kita atau jati diri religiusitas kita. Lalu yang kedua, Romo, seperti yang saya katakan tadi bahwa ada kemiripan ya, Et Maiorem Dei Gloriam dan Soli Deo Gloria. Nah, Romo tadi mengatakan dalam konteks sejarahnya, Ignatius Loyola ini berjumpa dengan kondisi reformasi gereja juga pada waktu itu. Maka pertanyaan saya yang kedua adalah, apakah memang ada keterkaitan konsep atau apakah memang ada sebuah perjumpaan antara Calvinis ya atau Calvin dengan Ignatius atau Ignatian sehingga muncul dua moto ini yang menginspirasi baik di Protestantisme atau di gereja Protestan, tapi juga di Katolik begitu ya, dengan tarekat syarikat Yesusnya begitu. Karena pernah saya mendengar, ya, mungkin itu juga mau minta penjelasan dari Romo, bahwa baik Calvin maupun Ignatius berguru atau belajar pada tokoh yang sama, dan kemudian itu yang membuat motonya pun mirip-mirip begitu. Nah ini yang saya mau tanya ke ahlinya begitu ya, apakah ini memang benar atau justru ada kenyataan sejarah yang berbeda. Demikian Romo, matur nuwun sangat untuk kesempatannya. Romo Mutiara Andalas, atau ini saya lihat juga ada Romo Niko ya. Romo Niko ini sedang belajar di Spanyol. Tempat kelahirannya Ignatius dan mempelajari secara khusus Santo Ignatius Loyola. Apakah Romo Niko juga berkenan untuk berbagi tanggapan tentang tadi Ignatius dan Calvin? Ya, saya menanggapi sedikit ya. Memang dalam konteks zaman, ya sebelumnya saya mengucapkan selamat malam, selamat ketemu Monsinyur, para Romo, teman-teman lintas iman. Baik, saya lanjutkan. Memang satu zaman ya, abad ke-16 itu Calvin, John Calvin dan Santo Ignatius Loyola.
tetapi mereka tidak bersinggungan secara langsung. Yang bersinggungan secara langsung justru sahabat Ignatius seperti Diego Lainez. Jadi Ignatius itu punya sahabat pertama yang bersama-sama mendirikan Serikat Yesus. Jadi kalau ditanya siapa pendiri Serikat Yesus, itu bukan hanya Ignatius Loyola, tapi dengan sahabatnya bersepuluh mereka. Nah, lalu Ignatius ini mengutus, karena dia sebagai pemimpin, ditunjuk oleh teman-temannya sebagai pemimpin, mengutus salah satunya Diego Lainez, terus Petrus Faber, Salmeron untuk ikut di Konsili Trente. Tetapi kepada Petrus Faber dan Diego Lainez, dia mengutus ke daerah Protestan, atau waktu itu negara-negara seperti di Swiss, Jerman, komunitas Protestan ini berkembang ya. Nah, Ignatius mengutus mereka ini ke wilayah itu, komunitas itu. Bisa dibayangkan situasinya, di beberapa tempat itu ada konflik fisik, ya, tidak hanya konflik dalam teologi tetapi konflik fisik juga. Bisa dibayangkan bagaimana mereka mengunjungi tempat itu dan takut dalam arti ya pasti takut nanti kalau misalkan diserang dan sebagainya. Tetapi yang terjadi dalam cerita di antara mereka itu salah satu saja, mereka ketemu dan berdialog, ya. Jadi dialog secara teologis pasti juga, tetapi tidak bicara tentang terkutuklah dan sebagainya, karena sebelum konteks ini ada, artinya Konsili Trente itu juga berjalan ya. Konsili Trente itu tahun 1545 sampai agak lama itu, kurang lebih. Dan hasil dari Konsili Trente itu kan salah satunya tanda kutip mengutuk ajaran-ajaran Protestantisme. Tetapi Petrus Faber dan teman-teman tadi yang ke wilayah Jerman tidak bicara soal itu. Mereka bicara tentang kesamaan. Jadi mereka bicara tentang teologi Kristiani, kesamaan antara Protestantisme dan Katolisisme. Ya. Dan dari situ mungkin bisa saja, saya belum pernah membaca, mungkin Pak Pendeta menemukan di buku lain atau buku tertentu tentang bagaimana Calvinis menyebut istilah Solideo Gloria ya, atau Ad Maiorem Deo Gloriam dalam konteks Katolisisme. Jadi saya tidak tahu persis, tapi bisa jadi dalam dialog itu ada pembicaraan ke titik itu ya, bahwa yang utama adalah Tuhan yang meraja, bahwa ada bahasa-bahasa teologis yang berbeda itu harus dibicarakan pada titik tertentu. Yang utama adalah Tuhan, Yesus dan sebagainya. Lalu yang lain itu ada faktor-faktor tertentu. Ya, misalkan contoh Martin Luther itu kan tidak berpikir untuk berpisah dari gereja pada awalnya ya. Salah satu tanda kutip bisa dikatakan yang membuat dia terlepas atau terpisah itu karena kan berkonflik dengan hierarki, berkonflik dari hierarki, itu yang jadi masalah. Jadi itu kan sudah agak breakdown lagi dari teologi Kristiani soal gubernasi, hierarki dan sebagainya. Lebih bukan bicara konteks yang utama dari teologi Kristiani. Mungkin itu saja penjelasannya. Terima kasih. Saya ingin menanggapi pendek dari Bapak Pendeta. Universitas Paris waktu itu adalah menjadi salah satu lokasi ya, di mana terjadi perjumpaan terutama kekatolikan dengan Kristianitas ya. Meskipun dalam autobiografi spiritualnya Ignatius dia tidak banyak membahas itu, tetapi beberapa catatan kaki tentang itu ada ya. Memang yang lebih gambar yang konfrontasional ya ada di salah satu basilika. Di situ tadi saya tampilkan juga di presentasi saya, itu adalah gambar Ignatius ya dengan tombak, dia menombak Martin Luther King ya di kakinya ya. Nah, itu adalah salah satu gambaran yang saya kira lebih menerangkan bahwa suasana yang masih konflik, panas, lalu bahwa dua kemuliaan ini bertarung ya. Nah, sementara tadi Romo Nico secara sangat baik ya
bahwa gambaran yang barangkali lebih populer dan kemudian dirupakan dalam patung di salah satu basilika memang itu, tetapi mungkin ada gambar yang belum dirupakan ya, yaitu perjumpaan, dialog, yang tadi saya sampaikan pada catatan paling akhir ya. Kita lebih membenarkan pendapat yang lain. Kalau kita merasa belum paham, kita meminta klarifikasi sehingga kita dijauhkan dari kesalahan. Dan mungkin salah satu quotes ya, terutama buat orang-orang muda, salah satu quotes dari Ignatius Loyola yang terkenal adalah, kalau engkau ingin mengukur ketinggian, engkau perlu masuk ke dalam. Saya kira ini juga nanti bisa menjadi spirit ya, untuk pembacaan yang intertekstual ya. Kalau kita betul-betul mau masuk dalam hati kitab suci Kristiani, cara yang paling baik sekarang ini tidak menajamkan lagi hermeneutika Kristianinya, tetapi justru membaca teks-teks suci agama lain. Karena hanya dengan cara itulah kekayaan teks suci Kristiani tersingkap. Kita nggak bisa menyingkap sendiri. Kekayaannya justru tersingkap ketika kita membuka teks lainnya dan menyandingkannya. Terima kasih. Terima kasih. Ini Mas Sudarto Toto raise hand, apakah mau bertanya atau? Iya. Oh, saya ingin sedikit refleksi, Romo. Iya, Mas Sudarto. Ya. Begitu Mbak Ayi menawarkan apakah saya bersedia ikut kegiatan ini, saya dengan senang hati langsung mendaftarkan diri untuk ikut kegiatan ini. Refleksi saya adalah pengalaman passing over and comeback-nya Raymond Rupenikar justru ketika Monsinyur Situmorang masih hidup. Dialah guru saya, di mana selalu bertanya, selalu menyediakan waktu, selalu menjadi seorang tua yang menyapa ketika saya dalam kondisi kesepian, membangun interfaith dialog di Kota Padang. Pun ketika saya S2 di UGM, saya belajar Christianity diampu oleh Romo Heru Prakosa. Dari sana saya banyak belajar tentang spiritualitas kekatolikan dan banyak hal tentu berpengaruh terhadap kepribadian saya. Di masa-masa pada saya sangat sulit saat ini, dikucilkan dalam kesendirian, dikutuk, disingkirkan, saya kehilangan sosok Monsinyur Situmorang yang selalu menjadi orang tua yang bisa tempat saya bertanya. Dan hari ini nggak ada pengganti itu. Alhamdulillah saat ini uskup baru sudah terpilih dan mudah-mudahan beliau juga akan bisa menjadi mitra diskusi. Dan itulah dialog sesungguhnya yang lebih real. Pengalaman saya dengan Monsinyur Situmorang, beliau menyediakan waktu setiap saat. Dan saya satu-satunya yang berKTP Islam bisa masuk ke ruangan kerja beliau, bisa makan bersama romo-romo di Keuskupan Padang. Artinya ketika saya galau, kesunyian dalam membangun dialog antar umat beragama, di mana partner-partner sesama Muslim memusuhi saya karena saya dianggap terlalu membela non-Islam dalam konteks dialog antar agama. Yang selalu menjadi sandaran saya ketika kesulitan itu adalah Monsinyur Situmorang, dan saya kehilangan ketika beliau tiada. Dan itu pengalaman-pengalaman yang saya alami sejak tahun 2001 hingga 2017 dan terakhir menyapa beliau ketika beliau sakit di Bandung. Nah, yang ingin saya sampaikan intinya adalah bahwa mengalami spiritual dari yang kita anggap sebagai sesuatu yang benar itu bisa dari konteks keagamaan manapun. Kadang-kadang bisa jadi saya yang pernah nyantri sebentar, pernah sekolah agama, pernah di IAIN, tidak ketemu karena saya selalu dikucilkan oleh lingkungan. Tapi saya ketemu di orang-orang tokoh Katolik yang ada di Padang. Dan inilah refleksi yang kemudian menurut saya semangat Ignatian ini menjadi bisa ditularkan. Terima kasih, Romo.
kasih refleksinya Mas Sudarto, Toto. Selanjutnya Mas Teddy, ya, resen juga, monggo silakan Mas Teddy. Terima kasih Romo Dede. Perkenalkan, saya Teddy Kholiludin, saya dari Lembaga Studi Sosial dan Agama, sehari-hari mengajar di Universitas Wahid Hasyim, salah satu universitas yang didirikan oleh beberapa kiai dari kalangan Nahdlatul Ulama di Jawa Tengah. Nanti Romo Didi atau Romo Dalas yang bisa mengkonfirmasi beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Begini Romo, hal pertama yang saya pikir penting untuk diketahui oleh kita ya yang sebagai pendengar dan pembelajar dalam konteks Tarekat Ignatian. Saya sebagai orang NU sebenarnya tidak terlalu sulit untuk ikut nyambung karena dalam beberapa hal soal hierarki spiritualitas itu relatif mirip lah gitu. Kami mengenal, ini malam Jumat kebetulan deh. Kami mengenal tradisi tawasul. Tawasul itu tradisi spiritualitas yang menyambung gitulah. Kami tidak mengenal atau gimana ya? Kami tidak dalam spiritualitas itu tidak langsung ke Tuhan, kira-kira seperti itulah. Kami punya orang yang menjadi cantolan untuk menitipkan, membawa doa kami ke atas. Kira-kira sederhananya, metafora sederhananya kira-kira seperti itu. Dan para santo atau dalam mungkin tradisi Islam itu para wali itu juga dikenal. Artinya dari sisi itu sebagai subjek saya kira saya relatif mudah mengikuti dari sisi hierarkinya. Tapi begini, saya ingin tanya konteks Romo. Spanyol abad 14, abad 15, abad 16 itu kan conquista. Abad 15, 16 terutama ya. Jadi Spanyol saat itu kan Spanyol yang dalam konteks masyarakat konfliktual kira-kira seperti itu. Dan kita tahu dalam periode ke-6 pembabakan Islam di Spanyol, periode itu adalah akhir dari sejarah Islam di Spanyol. Nah, salah satu yang menjadi dasar kenapa kemudian the end of Islamic glory di sana kira-kira seperti itu ya. Salah satunya adalah karena ada konflik dengan kekristenan dan kekatolikan. Nah, satu pertanyaan saya, dalam situasi di mana Spanyol in general gitu Romo ya, in general ada dalam tradisi atau ada dalam situasi konfliktual, bagaimana konteks itu memengaruhi bangunan teologinya Loyola? Bagaimana membangun membangun atau berpengaruh terhadap penghayatan spiritual. Tadi Romo Mutiara Andalas menyinggung soal bagaimana ketika Ignatius Loyola ketemu dengan orang Maroko, orang Arab, dan terjadilah percakapan, kebingungan dan sebagainya. Nah, tapi secara umum ini konteksnya kan konteks konflik karena 15-16 itu kan conquistador itu ada di mana-mana gitu. Orang Spanyol keluar ke Amerika dan seterusnya, Columbus menemukan Amerika dan yang lain-lain. Jadi pertanyaan saya, bagaimana kemudian konteks masyarakat Spanyol yang secara umum diwarnai kehidupan takluk menaklukkan itu memengaruhi memengaruhi bangunan teologinya Loyola. Nah, itu satu. Yang kedua, begini. Sebenarnya bagaimana sih dialektika antara teks dan konteks dalam perspektif Ignatian? Apakah kehidupan sosialnya itu yang kemudian memengaruhi cara beliau membaca Alkitab, ataukah Alkitab yang menuntunnya untuk melihat realitas dari sudut pandang subjektifnya? Nah, sampai kemudian tadi ada usulan intertekstual hermeneutik itu apakah lahir dari dialektika yang mana? Dialektika yang dialogal ataukah dialektika yang seperti apa? Itu Romo, saya ucapkan terima kasih. Romo Didik. Romo Mutiara Andalas, inkuisisi bagaimana? Monggo. Ya. Atau nanti Romo Niko juga kalau mau nambahin. Jadi yang menarik ya, ada istilah inkuisisi ya. Tentu sebenarnya arti awalnya sangat netral, tidak punya banyak beban ya, baggage ya, inquire ya, memeriksa. Pada waktu itu gereja juga mengeluarkan indeks ya, buku-buku yang dilarang untuk dibaca karena kontennya. Latihan Rohani adalah salah satu buku yang juga diperiksa ya oleh pejabat gereja waktu itu.
Dan waktu itu inkuisisi, nanti Romo Niko bisa menjawab sebagai yang belajar khusus ya, kerjanya ternyata tidak hanya untuk mengurusi yang Kristiani, tetapi juga termasuk teman-teman Yahudi dan juga teman-teman Muslim ya. Jadi waktu itu saya kira ini dalam situasi di mana negara dan agama waktu itu memang tidak sulit untuk dipisahkan ya. Jadi apa yang dilakukan negara kurang lebih yang didapat restu dari gereja atau vice versa ya. Jadi memang ini menimbulkan lalu lebih rumit ya situasinya karena itu ya. Nah tadi pertanyaan Teddy menurut saya menarik ya. Dalam salah satu catatan yang saya temukan dalam komentar di buku Walking with Inigo adalah sebenarnya kalau Inigo ini adalah orang yang sepenuhnya dipengaruhi oleh iklim zaman religius waktu itu, mestinya berbicara dengan orang Moor itu mustahil terjadi. Karena dari keluarga besar Loyolanya itu ada kebencian sangat besar terhadap orang Moor ya. Nah, maka sebenarnya di dalam konteks yang sangat diliputi oleh kebencian itu, yang menarik dari Ignatius adalah, dan mungkin nanti ini akan masuk ke pembicaraan waktu diskresi ya. Ini termasuk salah satu kata Ignatian yang populer di Indonesia, adalah bahwa dia tidak melulu digerakkan oleh emosinya, ya, termasuk passion religiusnya yang hidup pada zaman itu ya. Tetapi dia bisa mengambil sikap lain. Maka sebenarnya Ignatius mau diajak jalan bareng, lalu berdebat, itu sesuatu yang tidak sangat pada zamannya ya terjadi. Nah, di situ sebenarnya kalau membaca autobiografinya, maka di situ semacam ada perang batin ya dalam diri Ignatius ya. Di satu sisi mau dia bercakap-cakap, tapi kemudian lama-lama percakapannya menjadi panas ya, karena semacam debat Mariologi ya. Itu ya. Nah, menurut saya yang menarik lalu tadi saya mengajukan sebuah teks yang ada dalam buku Latihan Rohani, semacam kumpulan ini ya, kita sebut aja spiritual sayings atau spiritual wisdom-nya ya. Pengalaman dengan orang Moor ini ternyata direfleksikan oleh Ignatius secara tidak dalam iklim konkuistador dan semacam itu ya, tetapi sangat keinjili ya. Kalau engkau sedang berselisih dengan saudara kamu, kamu bicara dari hati ke hati dengan orang itu. Kalau orang itu belum bisa diyakinkan, undanglah lebih banyak orang, komunitas, untuk melakukannya ya, sehingga orang itu tidak jatuh dalam kesalahan. Itu sangat injili ya. Maka menurut saya ya Teddy, mungkin jawabannya mudah-mudahan tidak terlalu sloganistik ya, bahwa konteks dan teks itu intertwine ya. Konteks itu bisa menginspirasi sehingga mendorong kita untuk mengubah konteks hidup kita. Pada saat yang bersamaan, konteks itu bisa mendorong kita untuk menemukan, kita sebut aja, makna yang paling dalam ya dari sebuah teks. Mungkin secara singkat saya bisa menjawabnya seperti itu ya. Kalau melihat dari hidup Ignatius, konteks punya tempat, pada saat yang bersamaan teks itu punya sentralitas ya. Dan dari hidup Ignatius hidup dalam sebuah iklim di mana bacaan rohani, membaca kitab suci itu menjadi habitus spiritual pada zaman itu ya. Jadi pasti ketika konteks sosial, politik, agama waktu itu sangat tidak in favor ya untuk interreligious dialogue, teks Injil itu menyadarkan dia akan pentingnya itu ya, memandang sebagai lian religius, sebagai sesama, dan tidak buru-buru secara sosial tadi atau secara religius ya, seperti tadi sudah di-sharingkan oleh Pak Toto Sudarto ya, lalu eksklusi religius.
Saya kira itu tanggapan saya. Matur nuwun. Di-unmute Romo Didik. Ini sudah lebih dari jam 9, masih mau dilanjutkan? Atau mau sudah karena masih ada satu ini ya, satu yang raise hand. Ada Pak Albert ya, GKMI. Mana masih mau dilanjutkan? Oke, satu nih ya, terakhir ya. Monggo. Ya, Pak selamat Albert, ya. malam Monsinyur, para Romo dan saudara-saudari lintas iman. Perkenalkan, nama saya Albert dari GKMI, Gereja Kristen Muria Indonesia. Latar belakang tradisinya Menonet, yang Anabaptis Menonet, berarti itu jarak jauh dengan Katolik yang sangat protes itu. Tapi saya ingin berbagi sedikit pengalaman spiritual tentang Ignatius dan juga bertanya. Yang pertama, panggilan saya terbentuk untuk masuk teologi juga dari seorang orang-orang Yesuit, terutama karya Anthony de Mello, ada Teilhard de Chardin, itu mungkin nggak tahu, ada Gustavo Gutierrez dan sebagainya. Kemudian tadi yang saya renungkan bersama, saya alami, refleksikan bagaimana melihat sosok Ignatius. Yang ingin saya tanyakan gini Romo, terutama kepada Romo Mutiara Andalas, karena menyinggung soal cross tekstual ya, intertekstual ya, arceli istilahnya, arceli ya. Saya sendiri juga dulu S2-nya ngambil arceli Romo, 2 teks Alkitab dengan Buddhisme, dengan kisah di Buddhisme. Tentu saya menarik masuk ke sini ingin menggali lebih dalam tentang tulisan-tulisan Ignatius, terutama mau saya cross tekstualkan dengan salah satu tokoh gereja yang dalam tradisi saya ya Menno Simon gitu. Karena ini banyak penyeberangan mereka antara Menno Simon dan juga Ignatius Loyola. Cuman karena dalam hal ini memang semangat kita adalah semangat dialog gitu, terutama cross tekstual tadi. Pertanyaan saya ingin tanya karya-karya Ignatius Loyola yang baik Romo, maksudnya yang tulisannya autobiografinya yang enak dibaca, yang mumpuni, yang bisa digali. Terutama bagi saya sendiri, saya gali untuk saya coba untuk diskusikan dan dialogkan dengan tradisi saya, yaitu Menonet. Kemudian saya ingin bertanya, kalau menurut Romo Mutiara Andalas sendiri, cross tekstual itu maksudnya apakah inkulturasi, menemukan pengalaman spiritual dalam budaya dan agama lain, atau bisa jadi kayak tadi yang Romo sebut discernment-nya, diskresinya Santo Ignatius gitu. Itu aja Romo, saya ingin menyampaikan dan bertanya. Terima kasih. Ya, kalau merujuk ya pada salah satu teolog Kristen, kebetulan saya belajar agak banyak, yaitu Kosuke Koyama ya. Beliau lama di Thailand, seorang misionaris Kristen, dan salah satu karya yang menarik ya adalah Buffalo Theology ya. Jadi teologi kerbau air ya. Dan dia membandingkannya dengan kekristenan ya. Dan Kosuke Koyama ini seringkali mengajukan kritik terhadap teologi Kristen berdasarkan pengalamannya dengan Buddhisme. Tadi seperti Romo Suryo sudah sampaikan ya, Islam, Katolik, Kristen, agama kepercayaan itu terutama adalah orang beriman daripada teks-teks atau ajaran-ajaran iman ya. Dan itu yang dia temukan ya, dan betapa seringkali dalam pengalaman Kosuke Koyama dia menemukan Yesus itu kok Yesusnya Yesus yang kaku ya, tidak punya passion terhadap penderitaan orang Thailand ya. Yesusnya itu Yesus disalib yang suka kita lihat itu. Sementara Buddhisme di Thailand itu seperti kerbau air itu ya. Jadi carut-marut persoalan yang dialami oleh orang Thailand itu ya nemplek ya di kerbau air itu. Nah, agama Kristiani perlu belajar dari Buddhisme soal itu. Karena barangkali yang kita sembah adalah Tuhan yang di kayu salib itu ya. Tuhan yang tidak tergerak oleh penderitaan orang dan seterusnya.
Kita harus menjadikan Yesus itu kena lumpur juga ya, lumpur Thailand ya, lumpur penderitaan orang-orang Thailand. Saya kira itu ya Albert yang bisa dilakukan kalau misalnya kita mau apa ya, menggunakan apa ya Kristianitas, tapi juga ini salah satu praktek intertekstualitas ya kalau dalam terutama agama Kristen yang hidup di Thailand ya. Ada banyak buku yang tentu bisa kamu baca ya. Dari mana pokoknya buku yang paling ada di dekat kamu ya. Magnus Suseno juga tentu ada Spiritus Ignatiannya ya. Tentu Anthony de Mello ya. Nanti bisa tanya Romo Niko ya, buku-buku yang lebih kekinian. Banyak banget sebenarnya ya. Tentu saya tidak boleh merekomendasikan buku saya sendiri ya, itu narsis nanti. Tetapi ada banyak inspirasi, misalnya Anthony de Mello adalah pengalaman dengan Hinduisme ya, atau agama Hindu. Itu keren banget ya. Dan seperti tadi saya kira pengalaman Pak Toto Sudarto ya. Kadang-kadang di kalangan orang Katolik sendiri Anthony de Mello kadang-kadang disalah mengerti ya. Karena engagement-nya dengan Hinduisme ya. Salah satu contoh tentang praktek intertekstual hermeneutics adalah para novis. Para novis itu adalah orang-orang baru yang masuk Serikat Yesus ya. Itu di India itu ketika pagi membaca ofisi, membaca semacam bacaan-bacaan rohani berdampingan dengan teks suci Hindu. Jadi tidak hanya membaca teks suci Kristiani, tetapi juga teks suci Hindu ya. Karena engagement itu ya. Dan salah satu yang pernah dikatakan oleh Michael Amalados, salah satu teolog enkulturasi dari India adalah menjadi mustahil menjadi Kristiani di India tanpa engagement dengan Hinduisme. Maka Michael Amalados itu bahkan apa ya mengajukan pertanyaan yang menggelitik ya. Saya itu seorang Kristiani Hindu atau Hindu Kristiani? Karena saya tidak bisa memahami kekristenan saya tanpa menyertakan Hinduisme. Atau nanti juga dalam bahasa seorang teolog Aloysius Pieris yang punya pengalaman dengan Buddhisme di Sri Lanka, kalau gereja itu tidak bisa menggunakan terminologi-terminologi yang dikenali oleh masyarakat setempat, maka gereja, istilah-istilah yang dipakai akan menjadi selalu sangat esoterik. Nah, itu salah satu perkataan Aloysius Pieris dalam bukunya A Theology of Liberation. Jadi mustahil sekarang ini ya menjadi seorang Katolik, Muslim, Kristen, agama dan kepercayaan, Buddha tanpa kita engage ya secara religius dengan apa ya kerohanian lain. Dan saya kira itu ditekankan oleh Raimundo Panikkar ya. To be religious today is to be interreligious ya. Terima kasih. Terima kasih rekan-rekan semua yang setia sampai saat ini ya terus mengikuti pengenalan Spiritus Ignatian ini baru awalnya ya dan sudah sangat hangat ya dan tampak sangat antusias dan semoga pada pertemuan-pertemuan selanjutnya rekan-rekan semua semakin mendalam mengenal Spiritus Ignatian. Pertemuan tanggal 22 Juli nanti akan dibawakan oleh Romo Niko ya. Nah, nanti Pak Pendeta ya bisa langsung juga berkomunikasi dengan Romo Niko yang dari Spanyol yang mendalami Spiritus Ignatian. Ada banyak buku-buku yang tentunya bisa diakses. Bapak Uskup, Romo Vikjen, Romo Provinsial, para Romo, rekan-rekan semua, tampaknya waktu ya sudah melampaui apa yang kita sepakati bersama, namun karena antusias maka kita ya nambah-nambah sedikit. Dan tentunya ada banyak hal yang bisa kita dapat ya, dari perjumpaan malam hari ini. Kita belajar bagaimana cara rohani ya untuk menemukan nilai-nilai yang inspiratif dari hidup Santo Ignatius Loyola, dan semoga awal ini semakin membantu kita masuk lebih dalam lagi untuk mengenali
kedalaman spiritualitas Ignatian. Sebelum mengakhiri perjumpaan kita, nah ini Mas Wawan dari komunitas persaudaraan lintas agama ingin menyampaikan sesuatu dan nanti akan ditutup oleh Samaneri ya tadi dari Buddhis untuk menutup doa malam hari ini. Monggo Mas Wawan. Pak Nuwun Romo Didi. Terima kasih kepada Monsinyur, Romo Vikjen, Romo Provinsialat dan juga Romo Mutiara Andalas dan romo-romo yang lain, rekan-rekan dari berbagai agama dan berbagai daerah yang sudah mengikuti acara diskusi tentang Santo Ignatius dari Loyola dari awal hingga akhirnya. Semoga ini menjadi awal yang baik karena masih banyak yang nanti bisa kita gali dari sosok Santo Ignatius dari Loyola. Dan mohon maaf karena tadi saya tidak bisa menyampaikan sambutan di awal ya, jadi selama pandemi ini saya jadi Kristen Ahmadiyah ini, jadi saya di kantor Ahmadiyah ini. Jadi saya tadi harus mengimami sholat Isya dulu. Ya, matur nuwun, semoga ini kesempatan yang baik dan nantinya kita bisa mengikuti sesi demi sesi sampai pada akhir nanti di bulan Agustus. Terima kasih, tadi saya lihat dari berbagai agama ada, mulai dari Hindu, Buddha, Islam pun ada dari NU, Mas Teddy, kemudian ada dari Syiah, Mas Astar dari Jepara yang sedang berduka karena Ustadz Toha Al-Musawa hari ini berpulang ke rahmatullah. Jadi kami mengucapkan bela sungkawa sedalam-dalamnya kepada teman-teman dari umat Syiah, khususnya di Ahlul Bait Indonesia yang telah kehilangan satu sosok ulama yang sangat bersahaja dan sangat egaliter. Dan juga ada teman-teman dari Ahmadiyah juga, kemudian ada teman-teman Buddhis, ada Samaneri Tira Nirmala dan Samaneri Dhamma Kalyani dari Wihara Mahabodhi Seroja. Terima kasih sudah bergabung. Dan Suster juga terima kasih, dan juga rekan-rekan yang lain yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Matur nuwun. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Saya kembalikan ke Romo Didi. Selanjutnya Mas Wawan tadi meminta Samaneri. Yang doa ini siapa? Samaneri Tira atau Dhamma? Ya. Tira ya. Selamat malam, saya Mas. Oke, ya silakan Samaneri. Baik, terima kasih sebelumnya. Hadirin yang berbahagia, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Utamanya yang kami hormati dan kami kasihi komunitas Katolik di Jawa Tengah yang saat ini sedang merayakan 500 tahun layanan Kolose Loyola. Pada kesempatan yang berbahagia ini, terima kasih sebelumnya telah diberi kepercayaan untuk menutup perjumpaan ini dengan sebuah doa. Namun sebelumnya kami mohon izin untuk memimpin doa dengan tata cara agama Buddha. Dan bagi Bapak Ibu serta yang memeluk keagamaan yang lain, dipersilahkan untuk berdoa sesuai dengan tata cara masing-masing selama saya memimpin doa. Dan sekarang mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk hening sejenak. Namo Sang Hyang Adi Buddhaya, Namo Tassa Bhagavato Arahato Sama Sambuddhassa, Namo Sabe Bodhisattvaya Mahasattvaya, Sabawa Manggala Mupak Dawadu Nimitang, Sabitiroga Gahadosa Masesaninda, Sabantaraya Baya Dusupina Akantang, Buddha Nubawa Pawarena Payatunasang, Sabawa Manggala Mupadawa Dunimitang, Sabitiroga Gahadosa Masesaninda, Sabantaraya Baya Dusupina Akantang, Dhamma Nubawa Pawarena Payatunasang, Sabawa Manggala Mupadawa Dunimitang, Sabitiroga Gahadosa Masesaninda, Sabantaraya Baya Dusupina Akantang, Sangga Nubawa Pawarena Payatunasang, Bawatu Sabba Manggalang Rakhantu Sabba Dewata, Sabba Buddha, Sabba Dhamma, Sabba Sangha, Nubawena, Sadasoti, Bawan Tuti.
Terpujilah Sang Yang Adi Buddha, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Tiratana, para Bodhisatwa, Mahasatwa. Pada malam hari ini kami bersama-sama telah selesai mengikuti acara webinar pengenalan spiritual Ignatian, dan kami mohon kepadamu, ya Tuhan, semoga dalam karya pelayanan saudara-saudara kami, Imam Katolik terutamanya dari garis Ignatian Kolose atau apapun yang tadi dibahas, semoga mereka dapat mendapatkan kekuatan, kesehatan, dan selalu diberkahi dalam memberikan pelayanan masyarakat Katolik khususnya dan secara umum masyarakat Indonesia. Tak lupa ya Tuhan, Sang Yang Adi Buddha, pada malam hari ini kami juga memohon doa kepadamu. Kami tidak diajarkan Buddha, Bodhisatwa, Mahasatwa untuk menyalahkan pihak lain atau bersyukur dengan keadaan yang terlalu senang ataupun terlalu gembira. Namun, kami diajarkan untuk selalu seimbang dalam menyikapi keadaan apapun yang ada di kehidupan kami saat ini. Saat ini, masyarakat Indonesia dan secara umum masyarakat dunia sedang prihatin dengan maraknya wabah COVID-19. Semoga wabah ini segera berlalu. Dan yang sekarang sedang sakit karena wabah ini maupun sakit yang lainnya, semoga segera mendapatkan kesembuhan, pelayanan yang penuh dengan kasih sayang, dan kami yakin hal ini akan berakhir pada waktunya. Kami memohon kepadamu untuk memberikan berkah, kebahagiaan, kedamaian, keharmonisan bagi kami untuk selama-lamanya. Demikian doa yang kami panjatkan kepadamu, Tuhan Yang Maha Esa, Sang Hyang Adi Buddha. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Baik, terima kasih. Demikian doa yang dapat saya panjatkan. Saya kembalikan kembali kepada Romo. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih sama Neri Tiranimala atas doanya. Terima kasih Bapak Uskup, Romo Bikjen, Romo Provinsial, Romo-romo yang lain, dan rekan-rekan semua yang setia mengikuti perjumpaan malam hari ini. Sekali lagi ini baru yang pertama, kita masih punya 9 kali pertemuan selanjutnya. Kami berharap teman-teman tetap setia ya dalam perjumpaan ini, dan sekali lagi kita menikmati perjumpaan kita sebagai komunitas ya, supaya semakin nyaman, semakin bersahabat, maka ketekunan kebersamaan kita harapannya bisa konsisten kita bangun terus-menerus.